Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belia Marcelda, asal kelas 10-11 IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang potensi persebaran barang tambang di Indonesia. Berikut adalah peta persebaran barang tambang di Indonesia. Jadi, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya barang tambang yang melimpah di dunia. Tapi mungkin ada yang bertanya, mengapa Indonesia tidak bisa kaya seperti negara-negara lain, seperti misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara di Timur Tengah lainnya. Padahal Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, yang bahkan tidak dimiliki oleh negara lain, seperti misalnya Singapura, yang sama sekali tidak memiliki sumber daya alam seperti Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia ada dua penyebab mengapa hal itu bisa terjadi, yaitu pertama, di Indonesia mungkin ada sumber daya alam yang sebenarnya banyak tapi belum ditemukan. Yang kedua adalah besarnya modal yang diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya tersebut. Jadi itulah mengapa Indonesia belum bisa menjadi negara maju seperti negara-negara lain. Dan baiklah, selanjutnya adalah menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967, barang tambang digolongkan menjadi 3 macam, yaitu barang tambang golongan A, barang tambang golongan B, dan barang tambang golongan C. Lalu apa saja itu? Jadi barang tambang golongan A itu yang termasuknya adalah minyak bumi, gas alam, terus adalah nikel, dan lain-lain. Golongan B yaitu perak, emas, intan, dan lain-lain. Dan golongan C seperti marmer, kaolin, dan lain-lain. Berikut adalah persebaran tambang di Indonesia. Ini adalah lambang-lambang mengenai bahan tambang Indonesia. Dimulai dari ujung barat Indonesia, yaitu ada pengeboran minyak di Pangkalan Brandan, di Perapat, di Dumai. Selanjutnya ada batu bara di Umbilin, ada potensi emas atau perak di Simau, dan ini ada batu bara di Bukit Asam. Bisa dilihat bahwa ini terletak di Sumatera Barat, namun sekarang Bukit Asam telah berpindah ke Tanjung Enem, Sumatera Selatan. Selanjutnya ada pengeboran minyak di Tel Semangka, di Sinta, di Cikontok, di Sukabumi itu ada pasir besi, dan ini ada mangan di Tasikmalaya. Terus ada potensi sama juga, yaitu potensi mangan di Kulon Progo, ada marmer di Tanjung Agung, dan ini ada intan di Martapura, pengeboran minyak di Tanjung, dan batu bara di Tarakan. Selanjutnya kita berpindah ke Pulau Sulawesi. Bisa dilihat ini hanya beberapa saja, sebenarnya masih banyak lagi persebaran barang tambang yang ada di Pulau Sulawesi. Dan sampai ke ujung timur Indonesia seperti ini. Dan juga ada yang namanya perusahaan Freeport di Papua. Kesimpulannya bahwa Indonesia memiliki banyak sekali persebaran bahan tambang dari Sabang sampai Merauke. Namun perlu diketahui bahwa barang tambang ini merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Mungkin saja dapat diperbarui, tapi memerlukan proses yang sangat lama untuk membuat barang tambang itu kembali. Jadi sebagai generasi muda, sebaiknya kita memanfaatkan potensi sumber daya alam itu dengan sebaik-baiknya. Berikut ada beberapa cara kita dalam memanfaatkan barang tambang, yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dengan bijaksana. Yang ketiga, menggunakan bahan alternatif, misalnya metalurgi dan biogas. Yang keempat, dalam mengeksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam, perlu digunakan teknologi yang sesuai dan tepat sehingga posisi sumber daya alam dapat dipertahankan. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi sumber daya alam dilakukan melalui pendekatan terpadu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.